Ketika kita menghadiri sebuah acara, resepsi pernikahan, kemudian acara itu selesai, kemana kita akan pergi? Maka tentunya setiap orang akan pulang, meninggalkan tempat tersebut, menuju ke rumah masing-masing. Mereka pulang dengan sarana yang bermacam-macam, sesuai dengan apa yang dimiliki. Namun, kemana kita akan pulang kalau ternyata rumah kita tidak mau menerima kita lagi? Kita dikeluarkan dari rumah kita. Seakan-akan kita bukan pemilik rumah itu. Padahal kita yang membangunnya. Dengan keringat dan usaha kita dan tentunya rezeki dari Allah Azza wa Jalla, kita membangun rumah tersebut. Namun ternyata penghuni rumah itu sudah tidak mau menerima kita. Karena kita sudah meninggal dunia. Kita sudah menjadi bangkai. Mereka tidak menginginkan kehadiran kita kecuali hanya sebentar. Sebentar saja, nggak boleh lama-lama. Ahibati fillah. Kemudian penghuni rumah tersebut akan memandikan kita, membungkus kita, menyolatkan kita, kemudian membawa kita ke sebuah tempat yang sejatinya kita tidak pernah membangunnya. Mereka yang membangun. Mereka yang menggali itu lubang. Bukan di atas bumi, tapi di dalam perut bumi. Tidak luas. Hanya 1 kali 2 meter. Ahibati fillah. Kalau kematian itu adalah akhir dari segalanya. Kalau kita meninggal dunia, kita tidak dibangkitkan kembali, kita tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita kerjakan, maka ketahuilah, kematian itu adalah tempat istirahat. Seperti ucapan banyak manusia, kita telah mengantarkannya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Emangnya tahu dari mana dia istirahat? Kematian itu adalah awal mula dari perjalanan yang panjang. Kita nggak istirahat di sana. Walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayy. Kalau kematian itu setelah kita meninggal dunia, kita dibiarin, maka kematian istirahat kita. Orang punya masalah, punya beban hidup yang sulit, dia bunuh diri, selesai. Kalau memang seperti itu, tapi nggak seperti itu. Walakinna idza mitna bu'itsna. Kita kalau mati bakal dibangkitkan kembali. Dan kita akan ditanya tentang segala sesuatu. Tidak ada orang yang kekal. Tidak itu nabi, tidak itu orang kaya, tidak itu orang sehat, tidak itu pejabat negara atau rakyat jelata, tidak itu penguasa yang memiliki harta berlimpah ruah, nggak ada yang kekal. Kita akan selesai semuanya. Nggak ada yang kekal. Nggak ada yang abadi. Bahkan umur umat Nabi Muhammad SAW, a'maru ummati baina 60 wa 70. Dia mengatakan umur umatku itu antara 60 sampai 70 kebanyakan. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit yang lewat dari itu, sedikit. Makanya orang kalau sudah di atas 50 dan 60 itu seperti senja, seperti mentari yang hendak tenggelam. Nggak ada yang kekal.
semua bakal merasakan kematian. Hidup ini ujian. Kadangkala orang itu salah tanggap dengan kekayaan yang Allah berikan kepadanya atau kesulitan yang dihadapinya. Semuanya ujian. Jangan pernah berpikir kalau kita dikasih kekayaan itu bentuk kecintaan Allah kepada kita. Itu ujian dari Allah. Ketika kita susah, ujian. Yang sehat diuji, yang sakit diuji. Yang terpapar COVID diuji. Yang di masa pandemi ini semakin kaya diuji. Yang ketika pandemi ini usahanya semakin susut, rizkinya seret, diuji. Kita bakal kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Kita melihat orang-orang kaya ini kebingungan. Kalau dia mati, dia kaya raya, dia punya rumah yang besar, dia punya harta yang banyak. Kalau mati masa ditaruh di lubang yang sempit itu? Sehingga mulai muncul bisnismen pengusaha yang memikirkan bagaimana mereka bisa jual kuburan yang mahal. Orang tuh butuh 1,1 kali 2. Nggak mahal. Dan tempat kuburan biasanya memang tempat yang nggak produktif. Kuburan itu dipilih tempat yang nggak ada airnya. Biasanya tempat itu ya agak jauh lah dari keramaian. Murah. Tapi kenapa ada kuburan mahal sekarang? Puluhan juta, ratusan juta. Ada orang yang kurang. Ada kurang. Entah apa kurangnya. Ahibati fillah. Yang sempit tuh, yang 1 meter kali 2, ternyata bisa menjadi luas sepanjang kita memandang. Subhanallah. Kalau kita datang ke kuburan, kita melihat kan kecil-kecil kan, kecil. Kita bahkan ya kecil banget tuh orang itu. Kalau orang hidup ditaruh di sana, dia sulit untuk bergerak. Ditimbun lagi. Tapi ternyata di dalam sana, di tempat yang kecil, bisa jadi itu adalah taman dari taman-taman surga. Tapi atau sebaliknya, yang mungkin kuburannya besar. Kita kadang-kala melihat ada manusia-manusia yang kuburannya dibangun besar sekali. Ternyata dalamnya adalah lobang dari lobang-lobang. Hani Maula Uthman bin Affan. Dia mantan budaknya Uthman bin Affan berkata, Kana Uthman bin Affan idza waqafa ala qabrin baka hatta yaballa lihyata. Uthman bin Affan biasanya kalau dia berdiri di depan kuburan dia menangis. Sampai-sampai air matanya itu membasahi jenggotnya. Basah dengan air mata. Lalu ada yang menegur dengan berkata, Qad tadhkurul jannah wan nar wala tabki. Engkau tuh kadangkala mengingat surga dan neraka, tapi engkau enggak nangis. Wa tabki min hadha. Tapi gimana engkau menangis ketika melihat kuburan ini? Maka Uthman radhiyallahu taala anhu menyebutkan alasannya dengan berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya utusan Allah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kuburan ini awal persinggahan akhirat.
awal persinggahan akhirat itu kuburan. Fa inna naja minhu fama ba'dahu aisaru min. Kalau selamat dia tuh di awal persinggahan ini, di situ ada ujian, di situ ada fitnah, di situ ada cobaan, dia selamat, maka yang sesudahnya akan lebih mudah buat dia. Wa in lam yanju minhu. Tapi kalau dia nggak selamat di awal persinggahan ini, fama ba'dahu asyaddu min. Yang berikutnya akan lebih dahsyat daripada itu. Wa qala Rasulullah SAW. Dan Utsman mengatakan lagi. Dan Rasulullah SAW bersabda, ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afla'u min. Tidak pernah aku melihat sebuah pemandangan yang lebih menakutkan, yang lebih dahsyat daripada aku banyak melihat pemandangan Nabi. Nabi tidak pernah melihat pemandangan yang lebih buruk dari kuburan. Mesti kuburan itu lebih menakutkan. Ya gimana ya? Seperti Ana sekarang. Ana duduk di sini, Ana dapat berbicara, ada ruang, ada AC, ada teman-teman, ada kawan-kawan. Ketika dicabut nyawa itu, lalu Ana dibawa ke tempat yang sempit. Meninggalkan semua kesenangan. Hartanya ditinggalkan. Istri dan anak-anaknya ditinggalkan. Orang tuanya ditinggalkan. Profesinya ditinggalkan. Kerjaannya ditinggalkan. Rumahnya ditinggalkan. Mobilnya ditinggalkan. Di tempat yang sempit itu. Ini awal persinggahan akhir.